Pernahkah kamu bertanya, kenapa Belanda, kekaisaran yang menaklukkan separuh dunia, menyebut Aceh dengan satu kata, pungo, gila? Tapi, benarkah Aceh gila atau justru mereka yang kehilangan akal menghadapi perlawanan yang tak bisa dijelaskan logika? Jangan lewatkan satu detik pun dari video ini karena di akhir nanti, kamu akan tahu kenapa dunia modern berutang pada kegilaan yang disebut Aceh. Dalam arsip kolonial Belanda, tertulis satu kalimat yang aneh. De Acehers zijn krankzinnig. Orang Aceh itu gila, tapi di balik kalimat itu, tersembunyi ketakutan. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak mampu dijelaskan oleh peluru atau akal sehat. Pasukan Belanda menulis dalam jurnal mereka, kami menembak tapi mereka tetap berdiri. Kami membakar tapi mereka datang kembali di malam hari. Siapa sebenarnya yang gila? Perang Aceh bukan sekadar perang senjata. Ia adalah perang keyakinan. Saat dunia tunduk di bawah kekuatan kolonial, Aceh menolak. Dari Masjid Baitur Rahman yang terbakar, dari hutan-hutan yang gelap dan lembab, lahir doa-doa yang tidak pernah padam. Doa itu berubah menjadi peluru tak kasat mata. Mereka berperang dengan tubuh tapi juga dengan jiwa. Seorang perwira Belanda menulis dalam laporannya, mereka tidak takut mati. Mereka mencari kematian itu, seolah kematian adalah pintu kemenangan. Itulah awal kata pungo. Bukan karena mereka kehilangan akal, tapi karena keberanian mereka melampaui batas logika. Tahun 1893, Kolonel Van Dalen memimpin ekspedisi ke pedalaman Aceh. Dia percaya Aceh bisa ditaklukkan jika sumber spiritualnya dihancurkan. Maka mereka memburu para ulama, membakar naskah-naskah kuno dan menutup masjid-masjid dengan rantai besi. Tapi setiap kali mereka menang, muncul pasukan baru dari tempat yang tidak pernah mereka ketahui. Kami berperang melawan bayangan, tulis seorang sedadu. Dalam gelap malam mereka melihat cahaya di hutan, suara takbir menggema tanpa tubuh. Dan sejak itu kata pungo berubah arti. Ia bukan lagi ejekan, ia menjadi mantra ketakutan. Dalam sebuah catatan kuno yang disimpan di Leiden, disebutkan tentang ritual rahasia Aceh. Burong Tujoh, simbol kekuatan yang menjaga bumi Aceh. Konon siapa yang memanggilnya dengan hati yang kotor akan binasa. Belanda menganggap itu tahayul. Sampai suatu malam, 7 tentaranya hilang di hutan Beutong. Esok paginya, hanya senjata mereka yang ditemukan menghadap ke arah matahari terbit. Sejak itu tak ada lagi yang berani menyebut kata pungo dengan nada menghina. Di meja-meja strategi Eropa, Aceh adalah anomali. Negara kecil di ujung Sumatera yang menolak tunduk selama puluhan tahun. Saat kerajaan besar jatuh satu demi satu, Aceh berdiri. Bukan dengan senjata canggih, tapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam laporan intelijen Belanda disebutkan bahwa doa ulama Aceh dianggap memiliki kekuatan supranatural. Bahkan seorang ilmuwan kolonial menulis, mereka tidak hanya melawan dengan pedang, mereka melawan dengan sesuatu yang tak bisa kami pahami. Kini di lebih dari seabad telah berlalu, tapi nama pungo masih bergema di antara generasi muda Aceh. Mereka tak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan sejarah, dengan narasi yang direbut, dan identitas yang pernah coba dipadamkan. Setiap kali ada yang berkata Aceh keras, mereka lupa. Keras itu adalah sisa dari luka dan cinta yang tak pernah sempat sembuh. Mungkin Belanda benar, Aceh memang pungo, gila dalam memperjuangkan kehormatan, gila dalam mencintai tanahnya. Tapi dari kegilaan itulah lahir sebuah pelajaran besar, bahwa dalam dunia yang tunduk pada kekuasaan, hanya orang-orang gila yang berani mempertahankan harga diri. Maka jika hari ini kamu mendengar kata Aceh pungo, tersenyumlah, karena di baliknya ada sejarah yang bahkan penjajah pun tak sanggup menulisnya dengan jujur.